Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Judul renungan kita hari ini adalah Tetaplah kita berdoa, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, pernahkah kamu berada dalam situasi di mana seperti tidak ada jalan keluar dalam permasalahan hidupmu? Atau pernahkah kamu berpikir bahwa tidak ada masa depan untukmu, dan mungkin sudah terlambat? Kamu mungkin menghadapi masalah yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Jika kamu memang merasa demikian, kamu perlu tahu lebih banyak tentang kuasa Allah, dan apa yang dapat terjadi melalui doa. Yang pasti menonjol dalam halaman-halaman Alkitab adalah bahwa doa dapat secara dramatis mengubah situasi, orang, dan bahkan kadang-kadang perjalanan alam itu sendiri. Tetapi yang paling dapat diubah oleh doa adalah kamu dan saya. Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup kita, sehingga Dia dapat menyatakan dirinya, dan menunjukkan kekuatan dan kemuliaan-Nya, bagi mereka yang menyaksikannya. Ketika kita berdoa, kita mengakui kelemahan kita dan kita mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan Tuhan. Mungkin inilah sebabnya, mengapa kita tidak banyak berdoa dari yang seharusnya. Doa adalah pengakuan kelemahan kita, dan beberapa orang tidak suka mengaku bahwa mereka membutuhkan bantuan. Tapi kita bodoh jika kita berpikir bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Lagi pula siapa manusia terkuat yang pernah hidup? Jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jika kita membaca Alkitab kembali, kita akan menemukan betapa Tuhan Yesus seringkali berdoa. Dia akan menghabiskan malam dalam doa. Dia akan bangun lebih awal, sementara para muridnya masih tidur dan berdoa juga. Sahabat suara kasih. Kemudian ketika penyaliban semakin dekat, Dia menghadap Bapa dalam doa di Taman Getsemani dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku,
Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Marilah kita renungkan, jadi jika Tuhan Yesus yang adalah Tuhan saja banyak berdoa, maka kamu dan saya juga perlu banyak berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.